Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika teman-teman Lamongan kemarin ingin mengumpulkan teman-teman developer, ini kesempatan. Ini dalam kaitannya dengan penyampaian aturan-aturan yang saat ini sudah diberlakukan, yang hal itu terkait dengan jasa konstruksi. Perlu kami sampaikan bahwa Dewan Pertukangan Nasional ini merupakan asosiasi profesi, Pak. Sama dengan teman-teman Gapensi, Gapeknas, Askonas maupun yang lainnya. Namun ada beberapa hal yang Dewan Pertukangan Nasional ini boleh dibilang lebih lengkap dari teman-teman yang lain. Kebetulan kita ada beberapa anak perusahaan di Dewan Pertukangan Nasional ini. Jadi ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, ada Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, dan ada 3 anak perusahaan lainnya seperti Pertomindo, Tuhar, maupun LBH. Kaitan dengan hal baru yang perlu kami sampaikan, embrio kelahiran Dewan Pertukangan Nasional ini memang dasar ruhnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini sudah dilengkapi dengan turunannya. Nah, sebetulnya yang surat edaran nomor 214 214 tahun 2022 itu ngawali dari Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2023. Surat edaran Menteri PUPR ini berkaitan dengan penjelasan detail tata teknis pelaksanaan sertifikasi tenaga terampil, Pak. Tenaga terampil konstruksi. Jadi istilahnya sertifikasi tenaga terampil. Nah, di situ dijelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi untuk tenaga terampil khususnya kalau berkaitan dengan yang tenaga ahli, media itu semuanya bisa dihandle oleh teman-teman DPN maupun teman-teman asosiasi yang lain seperti Gabensi dan kawan-kawan. Tetapi untuk penanganan tukang yang istilahnya di sini adalah sertifikasi tenaga terampil ya, tenaga konstruksi ya, di level terampil dalam hal ini tukang bangunan. Jadi sudah di bawah. Jadi di tenaga terampil pun itu ada 3 kelas, Pak. Ada kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1. Yang bisa melaksanakan untuk sertifikasi di sini adalah LPPK, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Yang dalam hal ini Dewan Pertukangan Nasional itu sudah mempunyai LPPK. Jadi LPPK Dewan Pertukangan Nasional ini sudah resmi, itu sudah terregister di PUPR, Pak. Di sini di surat edaran Menteri PUPR ini yang ditandatangani oleh Pak Dirjen Bina Konstruksi, itu jelas yang menangani berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi tukang ini adalah LPPK yang berizin resmi. Perlu kami sampaikan bahwa LPPK kita ini, LPPK Dewan Pertukangan Nasional ini satu-satunya LPPK yang mempunyai jaringan kepengurusan se-Indonesia. Asosiasi profesi yang bisa menangani hanya Dewan Pertukangan Nasional, Pak. Dewan Pertukangan Nasional ini bisa menyentuh kepentingan manpower-nya, kepentingan manusianya, dalam hal ini tukang. Nah, selama ini kita tahu bahwa asosiasi profesi itu lebih menyangkut kepada wadahnya, perusahaannya. Dengan adanya surat edaran ini, maka dengan pelaksanaan undang-undang kewajiban Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berkaitan dengan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ya, TKK. Di Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 itu diistilahkan TKK, tenaga kerja konstruksi. Dalam hal ini adalah tukang. Yang bisa menggelar ini adalah LPPK. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kesempatan bagi teman-teman developer maupun kontraktor untuk bagaimana menindaklanjuti aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 214 Tahun 2022. Oleh karenanya nantinya berkaitan dengan kepentingan kegiatan sertifikasi ini, karena ini sudah merupakan perintah dari undang-undang,
Dan hal ini Pak Bupati maupun kepala daerah di masing-masing daerah tentunya sudah tahu bahwa di situ ada perintah berkaitan dengan sertifikasi tukang atau tenaga terampil, tenaga kerja konstruksi. Dalam kaitan dengan Dewan Pertukangan Nasional ini, makanya nanti Dewan Pertukangan Nasional akan melaksanakan monitoring. Tahapannya seperti ini. Jadi ketika Dewan Pertukangan Nasional ini mengirimkan secara tertulis ada temuan, katakan ada pelaksanaan konstruksi tidak menggunakan tukang bersertifikat, maka ketua kabupaten secara tertulis melayangkan surat kepada kepala daerah atau bupati. Nah, dalam hal ini di aturan undang-undang itu pula bupati atau kepala daerah wajib Pak, harus maksimal 7 hari menindaklanjuti surat dari Ketua Dewan Pertukangan Nasional tadi untuk memberi teguran maupun memberi pengarahan kepada si kontraktor dimaksud. Jika dalam waktu tertentu itu tidak mengindahkan si kontraktor, maka di undang-undang itu pula bupati memberi sanksi. Sanksinya adalah 1 peringatan, yang kedua adalah pencabutan izin-izin mereka, dan yang paling fatal adalah denda, Pak. Denda di sini berkaitan dengan, jadi kalau teman-teman kontraktor berpikir profit, jangan berpikir profit, Pak. Hancur. Sudah harus mengganti uang negara dan masih kena denda. Kalau tidak salah 100% lebih nilai upah kali 3 bagi kontraktor, bagi pelaksana konstruksi. Yang kedua, dalam hal ini pula penyelenggara negara, KPA, kuasa pengguna anggaran juga kena, Pak. Tentunya Pak Bupati akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk berkaitan dengan eksekusi kepolisian maupun kejaksaan. Nah, kalau sudah merembet ke kepolisian dan kejaksaan, wah ini lebih berat lagi gitu loh. Makanya hal ini saya sampaikan ke teman-teman developer, lebih baik, alangkah baiknya secara periodik ya, secara bertahap, teman mungkin ada keterbatasan mungkin ya bagi kalangan menengah ke bawah, kontrak menengah ke bawah ada kendala berkaitan dengan pembiayaan langsung secara 100% mungkin ada kendala. Nah, solusinya adalah dengan cara bertahap. Katakan misalnya, oh Pak Dewan Pertukangan, saya ingin mensertifikasi tahap lah 10 orang dulu. Tapi data semuanya itu nanti akan dicatat. Berapa tukangnya Pak Budi? Katakan seperti itu. Ada 100 tukang misalnya. Itu akan jadi catatan, dan dari 100 itu tahapannya berapa kali nih? Katakan 10 tahap per 10 misalnya. Tidak apa-apa, berarti ada niat melaksanakan, mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi, jika teman-teman developer dan atau kontraktor tidak melaksanakan ini, maka sanksi sesuai dengan undang-undang, denda sesuai dengan undang-undang itu akan diberlakukan oleh pihak pemerintah. Jadi dalam hal ini eksekutornya adalah pemerintah kabupaten, Pak, bukan Dewan Pertukangan Nasional. Jadi Dewan Pertukangan Nasional ini berfungsi berkaitan dengan monitoring, berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi. Dan ini ya catatan lagi, apakah pekerjaan konstruksi itu hanya yang dibiayai APBN? Kalau di undang-undang, Pak, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu bukan hanya pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh negara, Pak, baik APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Bukan hanya itu, swasta juga kena. Jadi berkaitan dalam hal ini, teman-teman developer yang bangun rumah perumahan dan segala macam itu yang memang tidak dibiayai negara juga termasuk, Pak, juga termasuk dari aturan diikat oleh undang-undang ini.